Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Agus Suyono. Saya dosen dan peneliti di Laboratorium Bioteknologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Saya juga aktif di Pusat Studi Energi UGM, ya, khususnya dalam pengembangan biofuel dari mikroalga. Saya berkecimpung dalam dunia mikroalga sejak tahun 2000-an. Jadi kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun saya bekerja dan meneliti di bidang mikroalga. Nah, mengapa mikroalga menarik? Karena mikroalga adalah organisme yang dia itu mempunyai sifat-sifat seperti bakteri atau mikrobia, dan juga mempunyai sifat tumbuhan, dan bahkan dia juga mempunyai sifat seperti hewan. Ya. Sehingga organisme ini dalam dunia biologi itu menjadi kajian dari berbagai sisi biologi. Ya. Nah, organisme ini hidup di mana-mana, ya, dan diduga di dunia ini ada lebih dari 100.000 jenis, ya, dan yang bisa diidentifikasi hanya sekitar 50 ribuan saja. Dan dari 50 ribu itu hanya sekitar 30 ribu saja yang sudah bisa diidentifikasi dan dikarakterisasi fungsi dan potensinya. Dan Indonesia beruntung, Indonesia terletak di wilayah yang cocok untuk kehidupan mikroalga, maka Indonesia itu dikatakan sebagai hotspot mikroalga biodiversity. Salah satu mikroalga yang sedang kami kembangkan itu adalah Euglena. Sebetulnya ini tidak bisa dikatakan benar-benar mikroalga karena dia mempunyai sifat-sifat tumbuhan, ya, tetapi dia juga mempunyai sifat-sifat hewan. Dia bisa tumbuhan karena dia mempunyai kloroplas yang di situ ada klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Dikatakan sebagai hewan karena dia bisa motil bergerak kemana-mana dan mempunyai flagela untuk membantu pergerakannya ini. Ya. Dan satu unik lagi dari jenis ini, dia hidup di habitat yang asam, ya, sehingga kalau dikuturkan, ya, dalam skala massal dia sangat tahan terhadap kontaminasi dari lingkungannya. Karena tidak banyak organisme atau mikroorganisme yang hidup pada kondisi yang asam, pada pH sekitar 2 dan 3. Nah, mikroalga Euglena ini kami gunakan untuk menghasilkan bioaftur. Ya, seperti kita ketahui, pesawat terbang itu, transportasi menggunakan pesawat terbang itu menyumbang kurang lebih 2% CO2 di bumi kita ini. Sehingga itu perlu kita kurangi, ya. Salah satu mengurangi adalah mengurangi penggunaan aftur dari bahan bakar fosil dengan aftur yang berasal dari organisme hidup yang kita kenal sebagai bioaftur. Target di dunia, ya, itu menjadikan aftur itu 50%-nya berasal dari bio. Sampai sekarang, ya, yang dihasilkan hanya kurang dari 5%-nya. Ya. Padahal mesin pesawat terbang itu bisa menggunakan bioaftur tanpa mengubah struktur dari mesinnya sampai komposisi 5% dari bahan bakar yang digunakan. Sehingga peluang untuk menghasilkan bioaftur itu sangat besar. Dan saat ini untuk Indonesia, bioaftur itu masih mengandalkan pada penggunaan sawit. Ya. Untuk itu tentu, ya, kita berusaha untuk mengurangi penggunaan sawit kalau bisa, atau menambah dengan menggunakan organisme lain untuk menambah komponen bioafturnya, ya, sampai lebih besar daripada 5%, atau setidaknya mendekati 5%. Sampai saat ini, ya, kegiatan yang kami lakukan di UGM, ya, dalam mengembangkan bioaftur dari mikroalga cukup masif, ya. Setidaknya kami, guru riset kami dari Fakultas Biologi bersama dengan Fakultas Teknik dan Pusat Studi Energi sudah mendapatkan lebih dari 30 strain atau isolat Euglena yang kita isolasi dari sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ya.
itu kemudian kita isolasi, ya, kemudian kita kultivasi, ya, dan kita karakterisasi, ya, kita lihat potensinya, ya, dengan pendekatan konvensional dan juga menggunakan pendekatan molekuler, ya. Baik untuk mengidentifikasi jenisnya atau juga menganalisa ekspresi gen dari euglena tersebut dalam kapasitasnya memproduksi bioaftur. Kerjasama ini kami lakukan bersama-sama dengan Research and Technology Innovation Unit di Pertamina, ya. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 2-3 tahun. Ya. Dari apa yang kami kerjakan dengan Pertamina ini, ya, kami bisa menghasilkan, ya, bioaftur dari euglena, ya, dan juga kami bisa melakukan kultivasi massal dari euglena, baik dari skala lab, ya, kemudian sampai dengan skala yang lebih besar. Ya. Alhamdulillah, ya, strain yang kami gunakan ada strain yang kita isolasi dari Indonesia, tidak tergantung dari strain luar negeri, dan sudah berhasil dalam riset yang kita lakukan sekarang ini dengan pembiayaan dari matching fund, ya, lewat skema dari Kedereka dan juga pembiayaan dari RTI Pertamina untuk melakukan baik isolasi, kultivasi dari skala lab maupun skala massal sampai dengan menghasilkan bioaftur dari mikroalga euglena ini. Dari riset ini akan terus kita kembangkan, ya, sampai ketemu kultivasi yang efisien dan ekonomis, ya. Karena apa? Mengapa kita lakukan? Karena untuk mengurangi harga bioaftur itu, hambatan terbesar itu adalah dari kultivasinya. Karena 60% production cost itu adalah dari kultivasinya. Sehingga kita lakukan kultivasi melalui pemilihan strain yang bagus, yang unggul, sampai dengan teknologi kultivasi dalam skala massal, pemanenannya, sampai dengan kemudian siap untuk dikonversi untuk menghasilkan bioaftur. Sekarang ini pekerjaan sudah berjalan dengan baik dan sedang kita kembangkan, ya, tidak hanya di Indonesia, ya, kita sedang menegosiasi dengan satu perusahaan di Jepang, ya, yaitu Euglena Company, ya, untuk membantu kami mensinergikan riset kami dengan yang dilakukan di euglena Jepang, ya, untuk mengembangkan bioaftur dari euglena ini. Harapannya dalam waktu 5-10 tahun ke depan kita sudah bisa menghasilkan bioaftur dari euglena dengan harga yang reliable, harga yang bisa diterima oleh pasar. Tentu ini tidaklah mudah, ya, kita butuh perjuangan luar biasa dan harapannya kita bisa mencapai dengan kolaborasi yang bagus antara UGM dengan Pertamina untuk pengembangan energi ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, ya, mudah-mudahan ini barokah dan sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.